Hai sahabat properti terkini. Nah, kali ini saya Pius nih teman-teman sedang berada di salah satu proyek yang dikembangkan oleh Metroland Group teman-teman, yaitu di Victoria Green Residence di daerah Tarumajaya di Bekasi. Bekasi tetapi teman-teman ini berbatasan dengan daerah utara atau Jakarta Utara ya. Nah, kali ini teman-teman supaya kita juga tidak kaku begitu ya menjelaskan tentang apa sih Metroland dan proyek-proyek apa yang sedang dikembangkan atau mungkin yang sudah dikembangkan. Tapi sebagai sedikit informasi nih teman-teman, kabarnya sih ada sekitar 5 atau 6 proyek yang sudah dikembangkan oleh Metroland Group. Nah, untuk jelasnya teman-teman nih, kita baiknya ngobrol-ngobrol nih. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Wisnu Widianto. Beliau adalah GM Sales and Marketing dari Metroland Group. Nah, kebetulan Pak Wisnu juga sudah ada di sini nih. Hai Pak Wisnu. Halo Pak Pius. Apa kabar Pak? Gimana kabarnya? Iya, kabar baik Pak ya. Kabar baik, sehat selalu. Iya, Gimana Pak. kabar Pak Pius? Iya, kabar baik juga Pak, puji Tuhan Pak. Nah Pak, ini kita ini kan lagi di Victoria Green Residence Pak ya. Betul. Kabarnya ini maksudnya ini salah satu dari sekitar 5 atau 6 proyek yang dikembangkan oleh Metroland Group betul Pak. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak. Boleh Pak. Ini dari salah satu proyek kita, Victoria Green Residence. Itu luas kita di 47 hektar. 47 hektar. Ya, kita ada beberapa tipe yang dilengkapi dengan clubhouse. Iya. Dan mulai harga di sini kurang lebih antara 1M sampai 2M. 1 miliar sampai 2 miliar. Betul. Ini total unitnya berapa Pak yang di 20 hektar tahap pertama ini Pak? Tahap pertama ada 20 hektar ini kita ada kurang lebih 300 unit. 300 unit. Betul. Ya, kalau yang sudah sampai saat ini Pak, itu sudah berapa unit sih Pak yang sudah terjual begitu? Yang terjual kita 80% Pak. Itu udah hampir 80% kita terjual semua dan unit kita ready. Betul gitu Pak Pius. Iya. Saya juga mendengar kabar bahwa Metroland Group ini salah satu pengembang yang kabarnya tidak terlalu terganggu Pak ya dengan waktu misalnya saat-saat pandemi ataupun saat-saat sedang krisis gitu. Tapi Metroland ini tetap oke, enjoy gitu dengan beberapa proyek yang dikembangkan, bahkan sekarang sudah sampai berapa tadi 5 atau 6 gitu Pak ya? Ya, saat ini kan kita dalam kondisi kemarin pandemi itu kita kan nggak ada masalah Pak. Kita tetap extend, tetap jualan terus ya kan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, terutama dari kita juga sediain dalam satu proyek ini Victoria Green Residence, ada juga Victoria Permai, ada juga Victoria Village, Victoria Elok, sama Victoria Asri. Victoria Asri. Ya, betul. Semuanya berada di Bekasi sini Pak ya? Semua berada di Bekasi. Oke Pak Pius, daripada kita siang-siang di sini, kita walaupun suasananya adem juga, ya, Pak, asri juga, ya kan? Kita lebih enaknya ngobrol di kantor pemasaran marketing galeri deh. Oke, siap. Ya, Oke, mari Pak ya. Mari Pak. Ya. Oke, Pak Wisnu, akhirnya kita sudah ke dalam marketing galeri nih Pak ya. Ini marketing galeri khusus Victoria Green Residence Pak ya. Iya betul. Di lokasi proyeknya juga. Nah, tadi Pak Wisnu sudah sedikit banyak menjelaskan, sedikit sih, belum banyak Pak, menjelaskan beberapa hal terkait dengan proyeknya sendiri Victoria Green Residence. Kemudian Metroland Pak ya. Betul. Tapi saya juga ingin tahu lebih jauh nih Pak. Awalnya mungkin sebelum kita ke proyek-proyeknya, mungkin Bapak bisa menggambarkan ulang lagi nih Pak. Sebenarnya Metroland itu pengembang, apakah ini pendatang baru atau memang sudah sejak berapa tahun sih Pak mengembangkan proyek-proyek, dan memang sepertinya memang fokusnya memang ke properti saja Pak ya, perumahan gitu ya? Iya betul Pak Bius, iya betul. Kita untuk kalau pendatang baru kita juga bukan. Kita sudah berpengalaman dari 30 tahun yang lalu. Oh 30 tahun ya? Betul, dari 2000 kita land bank sudah ada semua. Di tahun 2014 kita ada pembentukan PT ya, legalitasnya. Baru di 2015-nya kita udah mulai pengembangan. Pengembangan semua untuk project-projectnya. Dan itu dimulai dari Victoria Green Residence ini. Oh ini berarti ini proyek perdana nih Pak? Proyek perdana awalnya di sini Pak Pius. Gitu. Kenapa sih Pak Metroland ini memilih wilayah Bekasi nih Pak? Karena sepengetahuan saya Pak, itu Metroland proyek-proyeknya semuanya di Bekasi Pak ya? Di wilayah timur Jakarta lah ya? Betul. Nah kenapa sih memilih wilayah di timur Jakarta ini Pak? Bekasi dan Cibitung kalau tidak salah. Betul, yang pasti potensinya sangat luar biasa Pak ya di utara, apalagi di area perbatasan Jakarta Utara juga ya kan, jadi bisa buat
dekat dengan tempat aktivitas. Hmm. Juga ada apalagi di Bekasi ini kan ada terutama di sektor industri ya. Jadi untuk kawasan industri. betul kawasan industri. Jadi Metroland ini berada untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar area kawasan betul. industri. Gitu. Pak, kita bicara kembali soal timur Jakarta nih Pak ya. Ya. Timur Jakarta mungkin sudah saya singgung juga tadi Pak. Ini kan potensinya besar sekali, Bapak tadi juga bilang potensinya besar Pak ya. Betul. Nah, dan fokus dari Metroland sendiri kan di wilayah timur Jakarta nih Pak. Ya. Bapak membacanya sendiri itu seperti apa sih Pak? Kedepannya akan seperti apa sih Pak? Terutama misalnya daerah-daerah yang di daerah Tarumajaya atau sekitarnya yang ke arah sana lagi tuh Pak. Ya, kalau untuk wilayah Tarumajaya sampai ke arah Babelan Muktiwari ya, itu pengembangan biasanya kan kita selalu melihat blok brandnya pemerintah. Biasanya kan di setiap utaranya pasti ada pusat industri Pak, dan perkembangannya juga sangat pesat. Ya, rencana-rencana planning dari pemerintah pun kita selalu pendekatan dengan lingkungan yang ada, kawasan yang ada. Jadi secara keseluruhan Metroland bisa menyediakan perumahan-perumahan di kawasan-kawasan pengembangan tersebut. Nah, sejak awal dan sampai sekarang ini Pak, sebenarnya sudah berapa? Tadi kan Bapak bilang sudah ada beberapa proyek Pak ya. Nah, mungkin bisa digambarkan lebih detail lagi Pak proyek-proyek yang mungkin dari awal tadi ini proyek ini. Betul. Dan proyek-proyek yang mungkin sampai yang terbaru tuh Pak. Boleh digambarkan misalnya sampai dengan misalnya luas areanya, kemudian pengembangan atau update sampai sejauh ini seperti apa sih Pak? Ya, kami akan jelaskan di produk Metroland ya, semua proyek kita ada 6. Ya kan. Itu yang pertama Victoria Grand Residence, itu luas lahannya 47 hektar. Kita udah menginjak ke progres yang pertama ke tahap ketiga itu ada 20 hektar. 20 hektar. Masih ada sisanya yang kita kembangin, mungkin bisa di akhir tahun ini itu kita bisa kembangin lagi Pak. Untuk di Victoria Grand Residence. Grand Residence. Dan untuk proyek kedua kita ada Victoria Permai. Victoria Permai itu di lokasi juga dekat area dengan masih di Bekasi juga ya, di posisi di Babelan Kota, ya kan. Nah itu ada kurang lebih 15 hektar. Cuman di situ sudah sold 97% Pak. 97%. Ya. Ada juga proyek ketiga ini yang sangat luas sekali, ini lahannya kurang lebih dari 110 hektar sampai 150 hektar. Itu ada pengembangan lagi yang kita harus luasin lagi. Di situ. Jadi total kira-kira berapa sih Pak? Di situ kurang lebih 170 hektar. 170 ya, hektar. Nanti dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti sport center, pusat kuliner, komersial, ya kan. Nah saat ini kita juga di Victoria Village ya. Itu Victoria Village. Victoria Village ya Pak ya. Daerahnya di daerah? Itu di Buni Bakti. Buni Bakti. Di Buni Bakti. Itu juga pengembangannya saat ini udah ke tahap ketiga. Ya kan, dari tipe-tipe tersebut. Bahkan kita buka launching baru lagi kemarin, itu tipenya leg. Kita mengusung kedua lantai Pak untuk Victoria Village-nya. Dan ada juga Victoria Elok. Victoria Elok ini baru tahap pengurukan lahan. Nanti progresnya nanti bisa kita kembangin lagi. Nanti kita bisa info-info sama Pak Pius nih, Siap. Nah, ada juga yang progres kelima nih. Itu ada di Victoria Asri. Victoria Asri luas kita 70 hektar. Ya kan? 70 hektar. Kemarin dari dalam 2 tahun tahap pertama itu 399 unit sold. Semua sold. Itu lokasi di Muktiwari. Ya. Ada juga nanti di yang proyek ke-6-nya Victoria Kayana, Pak. Kayana itu. Itu progres dari akhir tahun nanti. Akhir tahun. Ya. Itu berarti proyek yang terbaru gitu, Pak ya. Terbaru, betul. Jadi land bank-nya Metroland semua dekat dengan akses tol. Kalau untuk saat di Victoria Grand Residence ini kita 5 menit dari pintu tol Tarumajaya. Apalagi nanti yang di proyek kelimanya di Victoria Asri itu ada tol gabus. Tol gabus. Ya. Jadi untuk akses kita semua ada. Itu lahan potensi ya buat Metroland. Begitu Pak Bius. Ya.
Pak, ini kan pengembangan proyek dari awal kemudian sampai sekarang ini Pak. Sebenarnya dalam setiap tahapan pengembangan itu Pak ada beberapa proyek yang tersebar di timur Jakarta ini. Ya. Itu sebenarnya pengembang ini menghadapi kendala-kendala seperti apa sih Pak? Sebab kalau kita tahu nih Pak, sampai saat ini banyak pengembang itu kan masih mengeluhkan banyak hal hambatan yang membuat progres pengembangan proyeknya yang berjalannya katanya sih masih kurang bagus gitu. Nah, Bapak melihat sejauh ini mengamati untuk di Metrolin sendiri seperti apa sih Pak sampai sejauh ini Pak? Kalau selama ini dari kita berdiri Pak ya, itu Metrolin tidak mengalami kendala, ya kan? Untuk potensi kita berdiri di 2015 sampai saat ini kita berjalan dengan lancar semua. Bahkan target-target yang kita dapatkan itu semua terrealisasi semua, betul, tercapai semua. Ya Pak, tapi di satu sisi nih Pak, yang mungkin saya juga tadi sudah singgung sedikit Pak ya, itu kan beberapa pengembang Pak ya, itu kan apalagi kemarin yang krisis pandemi dan lain-lain sebelum-sebelumnya itu kan mengalami banyak hambatan kendala gitu Pak ya, terutama dalam pemasaran produk-produknya. Nah, apa sih Pak yang dilakukan oleh Metrolin sendiri Pak? Strategi apa sih yang diterapkan sehingga pemasaran produk-produk yang Bapak katakan tadi selalu mencapai target Pak? Ya, jadi Metrolin banyak mengusung kemudahan-kemudahan untuk memiliki hunian, itu terutama khususnya ya di area-area Bekasi dan sekitarnya, ya. Apalagi Metrolin mengusung dengan sistem cukup bayar booking fee aja, uang tanda jadi aja, ya. Jadi cukup bayar booking fee, itu ada DP free 10%. Free BPHTB, free AJB, free KPR, dan spesial lagi saat ini free notaris. Di samping itu kita juga ada bonus pembelian, Pak Bius. Bonus pembelian. Ya, bonus pembelian itu kita kasih free motor dan ada unit AC, 1 unit AC, ada 1 unit TV, 1 unit kulkas 2 pintu. Begitu Pak Bius. Jadi selama ini progres dari adanya pandemi kemarin sampai saat ini, apalagi ke gejolak politik ya saat ini. Betul, ya udah masuk ya, kita nggak ada halangan sama sekali. Artinya kalau belajar dari pengalaman sebelumnya Pak, 5 tahun sebelumnya itu memang untuk karena Bapak sudah singgung tadi Pak ya soal gejolak politik ini musim-musim pemilu itu sama sekali tidak pengaruh terhadap pemasaran gitu. Ya, kita sama sekali nggak terpengaruh Pak, karena kita punya segmen pasar yang semua serba ada. Jadi dari harga 400 dari 400 sampai ke 2M. Jadi semua segmen kita semua ada. Jadi segmen gemuk itu Pak ya, segmen gemuk itu kan? Iya betul Pak. Segmen menengah, menengah ke atas. Gitu. Menengah ke atas ya kan, kita ada semua. Kita sediain semua dalam project-project di Metrolin. Seperti itu. Pak, selain tadi memberikan promo Pak, itu salah satu daya tarik untuk konsumen atau calon konsumen di luar yang ingin membeli rumah Pak ya. Lokasi strategis seperti Bapak gambarkan tadi Pak. Dari misalnya dari unit-unit rumah atau fasilitas yang dibangun di dalam tuh bagaimana sih Bapak menjamin bahwa perumahan yang dibangun itu memiliki kualitas yang bagus juga Pak? Yang pasti kita utamakan di situ Pak Bius, ya kan. Setiap konsep kita, setiap project kita di Metrolin, kita selalu sediain fasilitas itu kayak clubhouse, taman bermain anak, ya kan, area terbentang hijau. Jadi kenyamanan untuk penghuni itu lebih secara harmonis dan kebahagiaan secara keluarga ya. Gitu. Di situ Pak Bius. Ya. Pak, setelah pandemi itu kan katanya sih Pak, masyarakat itu mencari rumah yang memiliki ciri-ciri tertentu Pak ya, terutama misalnya jadi belajar dari pandemi kemarin Pak ya, belajar dari pandemi itu kan sekarang masyarakat lebih memperhatikan kesehatan gitu, kualitas hidup untuk menjaga kualitas hidup. Nah, dari desain, kita bicara dari desain unit hunian yang dikembangkan oleh Metrolin ini, apakah ada perubahan juga Pak dari sebelum pandemi kemudian sampai masa endemi ataupun pasca pandemi saat ini Pak? Pasti ada Pak Pius. Kalau untuk pengembangan secara desain ya kan, kita pasti ngikutin tren gaya ya masa gini ya. Sekarang kan pasti ngikutin dari gaya Skandinavia ya kan, Mediterania ya kan, walaupun kita udah berani minimalis modern ya. Kalau untuk secara desain kita selalu ngikutin tren dengan gaya-gaya per tahunnya. Itu biasanya kalau untuk mendesain unit hunian itu apakah memang bekerja sama dengan arsitek dari luar atau bagaimana sih Pak, atau dari tim internal dari Metrolin sendiri Pak? Ya,
Kalau untuk dari desain-desain gitu, kita dari tim internal Metroland. Kita udah ada arsitek dan sipilnya semua, kita ada semua Pak. Setiap divisi-divisi yang kita buat project-project ini, kita semua udah secara desain semua dari internal. Gitu. Iya, iya. Pak, ya Pak, ini kan tadi kita dari perjalanan dari sana ke dari tempat sebelumnya ke sini Pak ya. Ya. Itu kan kita melihat juga ada beberapa proyek pengembangan Ya. baru Pak. Bahkan ada beberapa ada pengembang besar juga Ya, yang sudah masuk betul. di wilayah sini Pak. Apa sih Pak yang Pak dilakukan oleh Metroland sendiri Pak supaya produk-produk dari Metroland itu paling tidak tetap dilirik ataupun disukai oleh konsumen atau calon konsumen. Bagaimana Metroland berupaya untuk mencari atau menggait konsumen untuk datang melihat dan mungkin kemudian tertarik dengan produk-produk Metroland sendiri Pak. Kita banyak ya strategi-strategi untuk pemasaran, ya kan, strategi untuk bikin terobosan baru, ya kan, dari kompetitor pengembang-pengembang yang di sebelah-sebelah kita, tetangga-tetangga kita, ya kita selalu optimis, optimis dengan strategi promo, ya kan. Oh, promo yang Bapak sampaikan tadi. Pasti kita di strategi promonya Pak. Di samping itu juga ada kita selalu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Gitu. Ya, oke Pak Wisnu. Sekarang ini kan ada, mungkin tadi saya sudah singgung Pak ya, ada beberapa pengembang baru yang masuk di sini. Ada pengembang entah itu yang benar-benar baru, mungkin Pak ya. Tapi ada yang jelas ada pengembang yang sangat besar Pak ya, yang masuk di wilayah, khususnya di Tarumajaya sini sekitarnya Pak. Nah, dari Metroland di sini ini kan ada beberapa proyek juga yang dikembangkan Metroland yang ada di sekitar sini sampai di Babelan gitu. Betul. Nah, Metroland sendiri memandang para kompetitor ataupun pengembang-pengembang yang lain itu seperti apa sih Pak? Justru dengan adanya pengembang atau kompetitor, ya kan, kita sebagai tantangan kita untuk berinovasi, Pak. Jadi inovasi itu kita bisa memberikan yang terbaik sama konsumen, ya kan, dengan program-program yang kita berikan, dengan fasilitas yang kita hadirkan di kawasan, setiap kawasan. Nah, biasanya standar ini kan proyeknya kan beda-beda luasan Pak ya. Tapi standar fasilitas yang dihadirkan oleh Metroland dalam klaster ataupun dalam kawasan perumahan itu apa sih Pak? Yang biasanya standarnya yang ada gitu. Yang standarnya kalau untuk saat ini yang kita kembangkan kan fasilitas-fasilitasnya seperti sport club, ada juga setiap klaster kita ada clubhouse-nya, taman bermain, ya kan Pak, masih juga terutama tempat bermain anak seperti danau, ya kan, seperti itu dengan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk tinggal di Metroland. Di dalam kawasan perumahan Metroland, dikembangkan Metroland. Ya Pak, sekarang kan sudah mulai masuk tahun politik seperti yang kita sudah singgung tadi Pak ya. Ya. Kedepannya ini Bapak melihat pengembangan bisnis properti ini seperti apa sih Pak akan kedepannya? Entah itu nanti dengan pemimpin-pemimpin baru, kemudian nanti harapan dari Metroland sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau di segmen properti sih untuk mungkin ada gejolaknya ya Pak ya. Cuman untuk dilihat dari sisi saat ini masih signifikan, masih melonjak naik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini sebagai untuk memiliki hunian Pak ya. Betul. Jadi untuk segmen untuk musim politik ini Metroland tidak berpengaruh. Tidak terdampak ya, tidak berdampak sama sekali. Tapi dari Metroland sendiri apa sih Pak ya? Karena kita tahu kan bahwa ini Pak, dari beberapa asosiasi Pak ya, beberapa asosiasi belum lama ini kan mengeluarkan pernyataan juga Pak. Mereka tuh menginginkan supaya kepemimpinan berikutnya itu pengen supaya Kementerian Perumahan itu ada lagi. Misalnya salah satunya seperti itu Pak. Katanya sih periode pemerintahan yang sekarang ini kurang begitu memperhatikan properti gitu Pak. Sehingga properti itu bahkan mundur gitu pengembangan properti secara nasional ya. Nah kalau dari Metroland sendiri harapannya seperti apa sih? Apakah punya harapan yang sama atau bagaimana? Apa mungkin ada hal-hal yang mungkin entah itu berkaitan dengan perizinan kah misalnya, atau mungkin ada hal-hal lain yang kedepannya tuh pengennya supaya di-upgrade atau ditingkatkan lagi gitu Pak? Ya, kalau dari sisi properti Pak ya, kemarin ada kesempatan yang diberikan sama pemerintah ya. Kalau dari sisi Metroland sih tidak terpengaruh ya. Kita semua tidak ada kendala sama sekali masalah perizinan,
atau masalah pembangunan. Cuman kemarin di kondisi pandemi kemarin ya Pak ya, pemerintah ngasih spesial sekali tuh sebenarnya itu luar biasa ya tuh dengan adanya free PPN ya kan. Itu sangat menunjang membantu sekali buat konsumen dan developer Pak. Yaitu Pak Pius. Ya, kalau kita bicara dari tadi 2015 sampai sekarang sebenarnya kalau pertumbuhan bisnis Metroland secara keseluruhan, secara grup Pak ya. Ya. Itu Bapak melihat dari awal sampai sekarang itu pertumbuhan tertinggi itu terjadi kapan sih Pak? Pertumbuhan tertinggi justru saat pandemi kemarin dalam sisi penjualan kita tertinggi Pak. Justru pandemi? Ya, karena ada program-program pemerintah yang diberikan ya. Terus di tahun 2021 kita juga tertinggi. 2021? Ya, jadi secara ekonomi udah melonjak naik ya kan. Di 2002 ya mungkin di 2023 ini di akhir semoga di sektor properti selalu meningkat Pak. Pencapaian seperti apa sih Pak? Mungkin bisa lebih detail lagi, tadi Bapak bilang 2021 kemudian sebelumnya di masa-masa lagi COVID 2020 berarti Pak ya? Ya, 2020. Itu pencapaian seperti apa sih Pak? Bapak bilang tertinggi gitu Pak? Ya, karena banyak kebutuhan konsumen kita menggunakan promo dengan free PPN itu ya. Jadi kan lebih mudah dan developer juga memberikan keringanan dengan budget-budget promo yang kita berikan. Saat 2020 kita pencapaiannya sangat luar biasa. Itu bisa sampai berapa unit Pak penjualannya waktu itu? Itu dalam 1 tahun kita bisa tembus 275 M Pak. 275 M secara nominal. Dari posisi harga 400 Pak ya. Mulai dari harga 400. Ya, itu luar biasa ya. Ya, luar biasa. Ya, Pak, ini kan salah satu proyek yang cukup dekat dengan kawasan Jakarta Utara, Pak. Ya, betul, Pak. Apakah memang pasarnya itu kebanyakan memang maksudnya orang-orang yang tinggal di sekitar utara Jakarta itu Jakarta Utara atau bagaimana sih, Pak? Ya, memang segmen kita di Victoria Grand Residence ini ya, yang terutama di sini kita memang berdekatan dengan Jakarta Utara, ya. Segmen kita memang area Jakarta Utara juga. Berarti kebanyakan memang kalau untuk proyek ini memang kebanyakan di Jakarta karena dekat Pak ya. Aksesnya betul, juga Pak. kan, Betul, aksesnya juga kan gampang ya tol. Iya. Untuk akses juga dekat Pak. Untuk akses kenapa kita Metroland ini memberikan akses kepada kemudahan akses kepada konsumen ya kan, bisa melalui lewat tol Tarumajaya ya kan. Apalagi yang bekerja di Priok bisa langsung kurang lebih sampai Priok 15 menit, lebih kemudahannya lagi ya kan. Pangsa pasar kita di area seperti itu Pak. Itu berarti mereka di sana kerjanya di daerah di perkantoran juga Pak ya? Ya, perkantoran di pelabuhan, gitu di perkantoran, ada juga yang di industri Sunter ya Pak ya. Ada juga yang di Muara Tawar ya kan. Banyak Pak kita itu. Kalau tadi Pak yang harganya 400, saya penasaran sedikit Pak. Kalau yang tadi harganya 400 itu berarti kebanyakan yang pembelinya itu apakah para pekerja industri yang di sekitar sana atau itu kan dekat dengan MM 2000 Pak ya? Yang mulai dari 400 tadi Pak. Oh iya, itu untuk di Victoria Asri ya. Victoria Asri ya. Di Victoria Asri memang dekat dari MM 2000 Pak. Kurang lebih ya 20 menit, dan di situ juga ada dekat juga dengan stasiun kereta LRT ya Pak ya, kalau di sana ya, LRT-nya Tambun atau Cibitung ya kan. Jadi akses, apalagi dengan adanya tol Jor ini yang dibangun baru dibuka, itu ada gerbang tol Gabus Pak. Tol Gabus. Iya. Berarti kita sangat dekat sekali. Sangat dekat ya. Jadi semua yang project dari Metroland semua dekat akses pintu tol. Itu. Pak, Metroland itu kan tadi dari gambaran yang Bapak sampaikan tadi Pak. Ya. Semua proyeknya itu sangat strategis Pak. Lokasinya entah itu baik dekat dengan akses jalan tol, pintu tol atau pintu keluar tol gitu. Ya. Kemudian ada juga beberapa yang dekat dengan stasiun ataupun mungkin rencana potensi pengembangan stasiun baru gitu Pak ya. Betul. Dan tadi dari gambaran Bapak Pak, sebenarnya dari proyek-proyek yang sudah dikembangkan tadi itu apakah ada, maksudnya misalnya seperti ini tadi kita di sini kan Green Victoria Residence, dengan proyek-proyek yang lain itu apakah ada ciri khas yang membedakan sih nggak sih Pak, atau mungkin sama semua gitu Pak? Ada Pak. Kita setiap proyek kita beda-beda ya Pak ya. Kita beda-beda dengan konsep-konsepnya. Kalau ada yang tadi yang kita bicarain di awal, ada yang semua segmen kita masuk semua, ya.
Kita bisa bagi-bagi seperti kalau yang Victoria Green Residence ini itu kan untuk menengah ke atas Pak. Ada juga yang Victoria Village dari harga 400-an dengan kawasannya, nanti pengembangannya di sana juga cukup luas. Nanti kita juga ada diambil segmen-segmen tertentu di situ. Oke. Dan proyek yang terakhir tadi, sorry Pak, tadi namanya yang mau rencana mau dikembangkan akhir tahun ini Pak? Victoria Kayana. Victoria Kayana. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, Victoria Kayana itu segmen apa sih yang akan mau disasar di sana Pak? Yang pasti Victoria Kayana yang diusung di akhir tahun nanti itu ke menengah ke atas Pak. Semua landscape-nya produknya 2 lantai semua. 2 lantai. Ya. Itu rencana pemasaran nanti harganya dari berapa sampai berapa Pak? Dari 1M Pak. 1M ke Iya. atas semua ya. Dari 1M. Apakah itu yang menjadi kelas tertinggi dari proyek-proyek dari Metroland yang lainnya Pak? Ya, untuk kelas tertingginya kita masih ada lagi Pak. Oh masih ada Ya, lagi? masih ada lagi. Cuma nanti kita ngobrol lagi untuk selanjutnya ya kan. Artinya dalam rencana? Mungkin Dalam tahun depan rencana, baru di-launching perencananya gitu ya? kita ada. Perencananya kita ada, kita udah ada gambar-gambar juga ya kan, desain juga kita siapin. Itu rencana launchingnya kapan tuh Pak? Semoga tahun bisa depan? tahun ini Pak. Oh bisa tahun Ya, ini? semoga Rencana tahun bisa ini. di akhir tahun ini. Masih di wilayah Bekasi, Masih di wilayah Bekasi Kota. Bekasi Kota Pak? Iya. Itu luasannya boleh tahu Pak? Luasannya nanti kurang ada dah nanti ya. Nanti Ada kita sharing-sharing lagi Pak Pius. Iya, ya. iya. Metroland ini Pak, saya dengar kabarnya juga ada masih banyak nih Pak beng-beng lain Ya, selain yang tadi Bapak betul. sebutkan ada 2 ya, satu yang sudah jelas di akhir tahun itu sudah ada namanya, satu lagi yang masih dirahasiakan Ya, itu Pak. silakan ya Pak ya. Apakah berarti ke depannya berarti masih ada rencana pengembangan yang lain Pasti ada Pak. Kita selalu inovasi. Jadi Iya. Metroland selalu inovasi terus dengan meluncurkan produk-produk baru produk-produk gitu, baru. Gitu. Ya Pak Wisnu, tadi kita di dalam ini kan Pak, saya melihat ada semacam ada promo merah putih gitu Pak ya? Ya. Entah apa namanya, tapi mungkin Pak Wisnu bisa menjelaskan Pak, ini apakah momen Agustus ini sedang dimanfaatkan oleh Metroland untuk memberikan promo nih Pak? Ya, pasti di momen-momen apalagi sekarang saat ini di bulan Agustus ada bulan kemerdekaan kan Pak ya, kan? Kita ada momen meriah, merdeka berhadiah. Merdeka berhadiah. Ya, merdeka berhadiah. Dan ini tidak berlaku cuma di proyek ini aja Pak ya? Semua proyek Metroland, semua proyek Metroland kita adakan promo meriah, merdeka berhadiah. Itu seperti roda rezeki Pak. Ya, jadi belum tadi ada bonus promo ya kan, ada bonus pembelian. Kita tambahin lagi untuk bonus spin wheel, roda rezeki. Iya. Ya itu. Jadi masih ada kesempatan ini di bulan Agustus ini, banyak promo-promo Metroland yang kami berikan, banyak kemudahannya. Berarti konsumen yang tadi sudah mendapatkan promo yang sudah dibahas seperti yang sudah sebelumnya bisa tambah double lagi Pak ya? Tambah double lagi Pak. Wow, luar Tambah biasa. double lagi. Nah, dan ini sepertinya apakah cuma Agustus saja atau mungkin ada momen-momen tertentu, misalnya hari raya gitu Pak? Pasti ada Pak. Setiap momen kita ada promo tambahan. Ada promo tambahan? Pasti ada semua. Wow, luar biasa ini para sahabat properti, jangan sampai kelewatan nih. Bulan sekarang bulan Agustus ya. Sekarang kita lagi di masa Agustus, masa kemerdekaan. Kemudian mungkin beberapa saat kemudian misalnya ada raya tertentu, pasti Metroland akan meluncurkan produk Pasti ada, Pak. promo-promo tambahan lagi. Pasti Pak. ada, pasti ada. Wow, luar biasa. Jangan sampai hilang kesempatan itu. Iya, pasti. Pantengin terus itu. Pantengin terus ya kayak Pak Bius ya. Iya. Gitu. Oke, Pak Wisnu juga kita bahas juga nih Pak soal kenaikan harga Pak ya. Ya. Tadi Bapak secara singkat sudah mengatakan bahwa potensi kenaikan itu sangat luar biasa di proyek-proyek yang dikembangkan oleh Metroland karena beberapa nilai kelebihan tadi ya soal strategisnya lokasi gitu Pak ya. Kemudian dari fasilitas dan kualitas hunian atau produk yang dibangun itu kan sudah sangat terjamin gitu. Betul. Nah, Bapak mungkin bisa menyampaikan tadi kabarnya di dalam sini awalnya dari 400-an sekarang sudah jadi 900-an. 900-an. Itu seperti apa sih Pak dengan mungkin proyek ini dan juga di proyek-proyek yang lain? Iya, kalau di awalnya dari progres pertama kita Victoria Green Residence, kita itu awal kita perdana itu harga 460 jutaan. 460 juta. 460 jutaan untuk satu lantai Pak ya. Iya. Untuk satu lantai saat ini kita udah di 900 jutaan. Wow. Kita jaga nilai investasi kepada konsumen, kepada konsumen yang udah beli juga terutama ya. Jadi bisa ada
wah ternyata Metroland banyak nih nilai investasinya, ya kan, kenaikannya ya. meningkat nih, ya kan. Nah itu juga sebagai tantangan kita buat meningkatin nilai investasi kepada konsumen. Betul. Gitu. Nah kemudian di proyek yang satu lagi Pak, tadi sekarang katanya 400-an, apakah sebelumnya mungkin 100-an barangkali atau? Oh iya, ya betul. Kita perdana ada Pak. Kita di project di Buni Bakti, itu di Victoria Village ya. Di Victoria Village itu perdananya dengan tipe 2760. Itu awalnya harga 230 jutaan Pak. 230 Ya. jutaan, wow. 230. Sekarang udah 400 jutaan. Tipe yang kurang lebih sama ya? Sama Pak, sama. Iya, Jadi kita tetap jaga nilai investasi itu dan buat pengembangan Metroland ke depannya. Gitu. Wow, luar biasa. Artinya teman-teman, dari penjelasan Pak Wisnu tadi, teman-teman mungkin sudah mengetahui ya bahwa harga properti itu tidak pernah akan turun, tapi pasti selalu akan naik. Itu sudah pasti ya, sudah pasti akan selalu naik. Nah, jangan sampai hilang kesempatan untuk memanfaatkan momentum saat ini. Misalnya ada uang, apalagi yang Metroland kan tanpa DP. Tanpa itu DP. sudah sangat membantu. Ya. Sudah sangat membantu. Nah, kalangan sekarang selama ini kan kalangan misalnya milenial ataupun yang kesulitan mungkin menyetor DP gitu kan. Di sini mungkin ketemu Pak Wisnu atau tim marketing sales dari proyek-proyek Metroland. Nah, di sini ada kelebihannya adalah tanpa DP. Artinya tinggal menyetor uang tanda jadi, booking fee sebesar 10 juta. 5 juta. Kalau untuk satu lantai itu 5 juta. Jadi tinggal menyetor 5 juta teman-teman sudah bisa mendapatkan satu unit rumah satu lantai di proyek yang dikembangkan oleh Metroland. Wah, jangan sampai hilang kesempatan ini teman-teman. Oke, Pak Wisnu, saya rasa sudah cukup bincang-bincang santai kita hari ini Pak Wisnu. Terima kasih sudah menerima tim dari Properti Terkini untuk hadir di salah satu proyek yang dikembangkan oleh Metroland Pak ya. Kapan-kapan misalnya Metroland lagi mengembangkan proyek mungkin bisa menghubungi kami lagi Pak. Kita Pasti bisa Pak, pasti siap hubungin Pak. bantu Ya. untuk mempublikasikan. Ya, terima kasih banyak. Oke, sahabat Properti Terkini, sampai di sini dulu bincang-bincang santai kita dengan Pak Wisnu, GM Sales and Marketing Pak ya. Betul. GM Sales and Marketing Metroland Group atau Metroland ya, salah satu pengembang properti yang sudah sangat eksis mengembangkan berbagai proyek khususnya di timur Jakarta. Oke Pak Wisnu, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Bius. Sukses selalu Pak ya. Sama-sama Pak, sukses selalu. Siap.